Alhamdulillah, Alhamdulillah, Fariqul Furqan, wa munzilil Qur'an bil hikmati wal bayan, alladzi akramana bi syahri Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikud dayyan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts min adnan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadza ila akhir zaman. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita semua yang hadir bersama kita, wabil khusus guru kita Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Jindan, mata'anallah bituli hayati, wal Habib Jindan bin Naufal bin Ahmad bin Salim bin Jindan, mata'anallah bituli hayati. Alhamdulillah hadirin, malam ini kita akan melaksanakan sholat tarawih hari yang ke-16. Biasanya ganti surah kalau kampung-kampung yang sebelah sana gitu, dari kulhu jadi inna anzalna, karena mengingatkan bahwa sebentar lagi sudah 10 hari terakhir di mana besar potensinya terjadi malam Lailatul Qadar. Yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar. Allah berikan kepada kita kemuliaan malam Lailatul Qadar di tahun ini, di Ramadan kali ini, dan Allah muliakan kita dengan bulan Ramadan di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Hadirin, dalam kitab Sabilul Idzikar, Al-Imam Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad menyebutkan di sana bahwa umat-umat terdahulu memiliki umur yang sangat panjang. Hingga beliau menuliskan dalam kitabnya itu, karena layah talimu al-muhtalim, yakni orang balik mimpi basah di zaman tersebut, kecuali illa ba'da jawaza thamanina sanatan, kecuali setelah dia berumur 80 tahun. Balik mimpi basah 80 tahun. Kalau 80 tahun kita bukan lagi mimpi basah, bentar lagi dimandiin sudah. Baliknya 80 tahun, saudara-saudara. Umurnya ada yang 900 tahun, 1000 tahun. Masya Allah, umur-umur yang panjang. Begitu. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah beliau dikhitan umur 80 tahun. Begitu. Ini kalau orang balik umur 80 tahun yang ada hadir di sini yang paling tua di sini saat ini, zaman itu lagi lucu-lucunya. Zaman itu. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, beliau merasa miris begitu dengan umatnya ini yang umurnya hanya 60-70 tahun saja. Bagaimana mengejar ketertinggalan yang demikian jauh jaraknya 60-70 tahun dibandingkan 1900 tahun dari umat-umat terdahulu, di mana ada di antara mereka menangis, mengasihani yang wafat di antara mereka umurnya baru 200 tahun, katanya masih muda sudah meninggal, 200 tahun masih muda. Nabi Muhammad berpikir umatnya ini, kita semua, bagaimana bisa mengejar ketertinggalan tersebut. Lalu dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan malam yang ibadah di dalamnya lebih baik dari 1000 bulan, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ibadah di dalamnya, kalau enggak ibadah sih tidak lebih baik dari 1000 bulan. Karena ada di kampung saya tuh anak muda lagi pada nongkrong, begitu main gaple. Kata yang satu, ini kok malam bulan Ramadan.
tahun-tahun dulu. Ini katanya yang satu bilang nih malam kayaknya beda ya. Angin sepoi-sepoi. Iya, pohon pada nunduk kayaknya ini malam. Yang satu lagi bilang jangan-jangan nih malam Lailatul Qadar. Yang keempat bilang ya udah ayo kita terusin main gaplek sampai pagi. Nggak ada gunanya malam Lailatul Qadar buat mereka. Karena malam Lailatul Qadar itu diberikan buat orang-orang yang beribadah di dalamnya. Ibadah di dalamnya lebih baik dari 1000 bulan. Artinya 1000 bulan itu kan kurang lebih 80 sekian tahun atau 82 tahun. Artinya apa? Jika ada seorang dari umatnya Nabi Muhammad hidup mendapatkan 12 kali saja Ramadan dan dia dapat malam Lailatul Qadar, umurnya itu sudah setara dengan orang-orang yang 1000 tahun lebih itu. Karena satu kali Lailatul Qadar 80 tahun lebih. Kalau 12 kali udah 1000 tahun umurnya. Mengalahkan umat-umat terdahulu. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita persiapkan diri kita. Kita persiapkan hati kita, wadah untuk menampung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di malam-malam yang mulia ini khususnya malam Lailatul Qadar. Kita persiapkan wadahnya, hatinya, hati kita untuk menampung rahmat Allah. Ketahuilah yang banyak menampung rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang merendah, yang tawadhu, yang merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hati yang paling banyak menampung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya hujan, kalau dia turun dari langit dia akan mengalir ke tempat-tempat yang rendah. Demikian pula rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia turun dia akan mengalir ke tempat-tempat yang rendah. Hati-hati yang tawadhu, hati yang malu di hadapan Allah. Hati yang tidak bisa menyombongkan dirinya di hadapan siapapun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang mulia, hati yang tidak bersuudzon kepada siapapun dari makhluk-makhluk Allah. Husnudzon kepada hamba-hamba Allah, husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada hamba-hamba Allah. Jadi selalu kita berhusnudzon. Ketahuilah orang yang husnudzon itu, orang yang berhusnudzon, mereka tidak bakal salah sekalipun mereka salah. Artinya sekalipun prasangka mereka salah. Dinyangka orang semua baik. Padahal dia orang itu nggak baik, nggak bakal salah dia. Dia pasti benernya karena dia telah husnudzan kepada hamba-hamba Allah. Tetapi orang yang suudzan, dia selalu salah. Sekalipun dia benar. Prasangkanya benar maksud saya. Curiga sama orang, suudzon sama orang, berprasangka buruk kepada orang ini orang hasud, ini orang dengki, ini orang begini. Walaupun benar adanya, tapi dia tetap salah di mata Allah Subhanahu wa taala. Tetap salah di mata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap salah di mata kaum salihin. Khoslatani laisa fauqahuma minal khair, husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Jadi husnudzan, antum lihat samping kanan kiri antum. Jangan pernah merasa orang yang di samping saya, kanan kiri saya adalah saya lebih baik dari mereka. La wallah, kita nggak tahu. Siapa tahu orang yang di samping kanan kiri kita atau mungkin yang di belakang kita di majelis ini besok di hari kiamat mereka yang akan memberikan kita syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu. Alhamdulillah ini malam kita bergaul dengan orang-orang baik. Kita duduk dengan orang-orang baik. Insya Allah kita ketularan baiknya. Insya Allah kita dapat berkahnya. Tapi ingat itu nggak jamin. Jangan bangga dengan hal itu. Jangan terus merasa kita hebat. Merasa kita punya sesuatu lebih baik daripada yang lain karena pergaulan kita dengan orang-orang baik. Lah, antum tahu Iblis laknatullah alaih itu ketika Allah Subhanahu wa taala mau ciptakan Nabi Adam dan diciptakan Nabi Adam, lalu malaikat disuruh sujud semuanya dan malaikat seluruhnya sujud, fasajadul malaika. Begitu seluruh malaikat sujud,
Illa iblis, kecuali iblis. Nah pertanyaannya kalau kita jeli nih, kita pertanyaannya, lah kok iblis ada di situ ya? Iblis ngapain nongkrong sama malaikat? Kan iblis karena minal jinni. Iblis itu dari bangsa jin, kok adanya sama malaikat? Ini karena prestasi ibadahnya. Hingga dikatakan tidak ada satu jengkal tanah pun di dunia ini kecuali iblis pernah sujud kepada Allah di atasnya. Kalau masalah sujud mah sujud kita nggak ada apa-apanya dengan sujud iblis. Iblis sujud sudah di bumi, di langit pertama, langit kedua, langit ketiga dan seterusnya sampai diangkat menjadi rois malaikatul muqarrabin. Pimpinan malaikat muqarrabin. Tapi sujudnya iblis tidak dengan hati seperti yang tadi waktu roha saya sampaikan. Belajar sujud dengan hati. Kalau hati kita sudah sujud, sekalipun kening kita sudah bangun, pergi kemana-mana, hati itu tetap sujud. Tetap sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sujud cuma dengan kening saja, ketika bangun selesai sudah. Selesai sujud kita. Sujudlah dengan hati, belajar sujud dengan hati. Iblis ini sujudnya tidak dengan hati. Sujudnya membuat dia sombong, ibadahnya membuat dia sombong, membuat dia ujub, bangga diri. Hingga dia dikumpulkan bersama malaikat, tapi enggak ngaruh itu, pergaulan itu. Tidak berdampak baik buat si iblis karena ada kesombongan dalam hatinya. Malah dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal nongkrongnya sama malaikat, teman duduknya malaikat. Na'udzubillah min ghadabillah. Tapi mudah-mudahan kawan duduk kita orang-orang baik. Dan kita yakin, saya yakin, kaum sholihin mereka orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kemuliaan mereka, kemuliaan guru-guru kita, kemuliaan malam hari ini, kemuliaan bulan Ramadan ini, kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita, Allah tinggikan derajat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan kita dengan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan kita dengan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan tahun ini. Allah panjangkan usia kita hingga sampai ke Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Sininan ba'da sinin wa a'waman ba'da a'wam. Mujtami'in la mutafarikin radina ghaira sakhitin. Makbulin lala matrudin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala angkat segala wabah dan musibah yang menimpa seluruh kaum muslimin dan seluruh umat manusia. Mudah-mudahan kita sebentar lagi nggak perlu lagi pakai masker, ya, nggak usah lagi pakai masker ya. Udah capek sudah pakai masker. Di sini doang kita alhamdulillah nggak pakai masker. Di luar pakai masker. Kalau nggak didenda, ya. Pakai masker bulan puasa, sahurnya makan sambal pete kan. Ke kantor pakai masker sepanjang hari di kantor. Tadi puasa sahur pakai sambal pete. Rasanya mabok-mabok dikit itu, ya. Yang paling takut tuh saya tuh melihat orang pakai masker begitu dia keluar dari warteg. Jangan-jangan di mulutnya ngunyah gorengan. Maskernya cuma kamuflase doang, jangan-jangan. Mudah-mudahan Allah angkat semua bala dan musibah ini. Ya Allah segera berikan kepada kita semua kebahagiaan, kesejahteraan dunia wal akhirah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-habibil a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silkihi intazam. Amma ba'du. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidzah, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hari demi hari berlalu, malam demi malam berlalu, dan kita malam hari ini sudah masuk setengah kedua dari bulan suci Ramadan. Malam ini malam gunut, malam 16. Mudah-mudahan apa yang berlalu dari bulan Ramadan, amal ibadah kita diterima oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dan dijadikan puasa kita membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba ala alladzina min qablikum.
Wahai orang-orang beriman, kita semua dipanggil oleh Allah. Diwajibkan kepada kalian berpuasa, seperti diwajibkan kepada umat yang sebelum kalian. Untuk apa? Apakah cuma sekedar kita menahan diri dari makanan dan minuman kemudian selesai? Tidak. Tetapi di balik itu ada tujuannya. Tujuan utama daripada puasa di bulan suci Ramadan, Allah Ta'ala mengatakan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang tunduk kepada Allah, orang-orang yang patuh kepada Allah, taat kepada perintah, jauh dari segala larangan, mengabdi dan menghamba dengan sebenar-benarnya pengabdian dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Totalitas kepada Allah. Itu tujuan daripada puasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari begitu cepat berlalu. Perasaan baru kemarin kita masuk bulan suci Ramadan, sekarang udah setengah kedua. Dan biasanya kalau udah gunut semacam ini, nggak berasa, tahu-tahu kita udah nungguin malam takbiran. Waktu dengan cepat berlalu. Dan kalau udah malam takbiran, semua berbahagia, bergembira. Hari kemenangan, hari raya, hari kemenangan. Tapi kemenangan untuk siapa? Untuk semua orang? Tidak. Hari raya adalah hari kemenangan bagi mereka yang puasanya berhasil menjadikan dirinya sebagai orang yang bertakwa. Dia berhasil, patut untuk menang, untuk bergembira, untuk berbahagia. Kenapa? Dia menang. Dia berhasil. Puasanya menjadikan dirinya sebagai orang yang bertakwa. Kalau banyak orang mengingatkan kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut bulan suci Ramadan, saya juga ingin mengingatkan apa setelah bulan suci Ramadan. Sebab gobul ibadah kita, apakah ibadah kita ini diterima oleh Allah atau tidak, berbuah atau tidak, nggak dilihat sekarang. Kapan terlihatnya? Setelah bulan Ramadan berlalu, di situ kelihatan. Sebab bulan Ramadan pada hakikatnya adalah bulan di mana Allah menjadikan bulan ini sebagai sarana untuk kita berlatih menjadi orang bertakwa. Yang berhasil jadi orang bertakwa, dia lulus. Kelihatannya nanti setelah bulan Ramadan berlalu. Kita di selama bulan suci Ramadan dididik, semuanya fasilitas diberikan oleh Allah, kemudahan diberikan oleh Allah supaya kita jadi orang bertakwa. Pintu langit dibuka, pintu sorga dibuka, pintu rahmat dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan diikat, dibelenggu, dibuang ke laut supaya nggak mengganggu kita. Untuk apa itu semua? Dukungan dari Allah agar kita mudah untuk berlatih menjadi orang bertakwa. Pintu langit dibuka oleh Allah agar amal ibadah kita naik langsung ke langit, diterima oleh Allah. Doa-doa langsung naik ke langit dan diijabah oleh Allah. Dan kita dengar doanya orang yang berpuasa dikabul oleh Allah, diterima. Pintu rahmat dibuka oleh Allah. Setiap saat rahmat Allah di bulan Ramadan dituangkan. Pintu surga dibuka sehingga angin surga menghembus dari dalam surga kepada kita orang-orang beriman. Maka itu kita rasakan semangat di dalam beribadah. Demikian pintu neraka ditutup pintunya oleh Allah Ta'ala agar kita jauh dari kemaksiatan. Syaitan diikat, dibelenggu. Yang membuat seorang manusia bermaksiat kepada Allah ada dua hal. Syaitan yang mengajak kita kepada kemaksiatan dan dorongan hawa nafsu dan syahwat kita. Dan kedua ini diikat oleh Allah di bulan Ramadan. Syaitan sebagaimana di dalam hadis dibuang ke laut, diikat. Nafsu kita, syahwat kita dikekang dengan berpuasa. Makanya kita dapetin ketika puasa, nafsu kita melemah, syahwat kita melemah, ya. Badan menjadi ringan untuk beribadah. Ini semua dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di atas itu semua, amal ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Yang sunnah seperti yang fardu. Yang fardu 70 kali lipat. Malam Lailatul Qadar seperti 1000 bulan. Masya Allah.
Semua diberikan oleh Allah. Kemudian al-bi'ah, lingkungan mendukung. Semua orang berbondong-bondong ibadah kepada Allah. Artinya nggak ada alasan bagi kita untuk berpaling dari Allah. Maka itu, tahu orang yang rugi yang mana? Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, wailun liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang dapetin bulan Ramadan tapi nggak dapat pengampunan Allah. Sampai Nabi bilang, fa idzal lam yughfar lahu fihi famata. Kalau nggak diampuni Ramadan mau kapan lagi? Semua diberikan tapi dia tetap di dalam kemaksiatannya. Tetap di dalam kehinaannya, di kubangan kotorannya. Na'udzubillah. Enggak mau dia berubah, enggak mau dia berdamai dengan Allah, enggak mau dia bertobat, enggak mau dia merubah dirinya menjadi lebih baik. Maka itu Nabi Muhammad bilang, fa idza lam yughfar lahu fihi famata. Kalau enggak diampuni Ramadan mau kapan lagi? Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah. Ini kita lihat. Semua ini latihan dari Allah. Tiap malam bulan Ramadan kita diajarin sholat tarawih 20 rakaat. Entar bulan Ramadan berlalu betul. Habis lebaran udah nggak ada lagi tarawih 20 rakaat. Tapi 20 rakaat masih bisa kita lakukan dengan apa? Gobliyah, ba'diyah, tuh mu'akkadah, wa ghair mu'akkadah. Itu 20 rakaat atau 22 rakaat. Kita udah dibiasakan sholat tiap hari, sehari semalam 20 rakaat. Lepas Ramadan, gobliyah, ba'diyah jangan tinggal. Kita udah dididik, udah dilatih. Yang nggak pernah qiyamul lail, nggak pernah tahajud malam hari, kita selama sebulan dibiasakan oleh Allah Ta'ala untuk bangun, makan, sahur. Bayangin, ya, yang kecil, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang bayi ikut bangun sebelum subuh untuk makan makanan sahur. Sampai Nabi bilang, ta'amus sahur barakah, makanan sahur berkah, semuanya pada bangun. Kan ini luar biasa. 1 bulan penuh dibiasain bangun 1 jam sebelum subuh. Katakan setengah jam sebelum subuh. Tapi kan aneh, begitu Ramadan berlalu, malam takbiran, dia udah tidur lagi. Udah gak bangun tahajud. Ada apa dengan kita? Padahal udah dibiasakan 1 bulan penuh, bangun setengah jam atau 1 jam sebelum subuh. Harusnya kita udah terbiasa dengan ini semua. Kita di bulan suci Ramadan, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dididik tahu dengan apa? Dididik selain untuk tahajud, Al-Qur'an. Nanti setelah bulan Ramadan berlalu, seharusnya ya Al-Qur'an enggak pernah kita tinggalkan lagi. Alhamdulillah, banyak di antara kita yang saat ini bulan Ramadan baca Al-Qur'an, ada yang khatam 2 kali, 3 kali, 4 kali. Malam hari ini kita juga akan menghatamkan Al-Qur'an. Alhamdulillah. Berlalu bulan Ramadan, Al-Qur'an jangan kita tinggal. Kita baca dengan kekhusyuan, atur waktu kita untuk senantiasa membaca Al-Qur'an. Kepedulian diajarkan kita di bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad bilang, syahrul Ramadan syahrul muasah. Ini bulan kepedulian, bulan berbagi. Kita diajak bersedekah. Nabi SAW bersabda, atau Sayyidina Abdullah bin Abbas menceritakan tentang sosok Nabi Muhammad SAW sebagaimana fi Sahih Bukhari, kana Rasulullah SAW ajwadun nas. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan hina yanzilu alaihi al-Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi itu adalah sosok yang paling dermawan. Enggak ada duanya. Dan khususnya di bulan Ramadan. Itu kedermawanan Rasulullah di bulan Ramadan enggak tanggung-tanggung. Pengaruh apa? Hina yanzilu alaihi Jibril fayudarisul Qur'an. Tatkala Jibril turun kepadanya untuk tadarus Al-Qur'an, itu pengaruh Al-Qur'an dan pengaruh mujalasah dengan Jibril, dengan manusia-manusia yang saleh, pengaruhnya apa? Nampak pada kedermawanan. Luntur kecintaan kepada dunia dari hati. Tumbuh dari hati kepedulian kepada sesama, makanya infak di jalan Allah. Sampai digambarkan fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Nabi lebih dermawan dengan kebaikan daripada angin yang menghembus. Kita kalau lihat angin menghembus, semuanya kena kehembusan angin tanpa pandang bulu, dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedermawanannya sallallahu alaihi wasallam. Maka itu infak di jalan Allah, keluarkan, enggak bakal miskin. Ketika Nabi ditanya, ayan gusul mal bersedekah, berkurang harta dengan sedekah? Enggak. Nabi berkata, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Bahkan bertambah dan bertambah dan bertambah. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, sisa-sisa hari kita.
di bulan suci Ramadan. Saya nggak tahu kita bisa habisin bulan Ramadan atau ajal lebih dulu menjemput kita. Kita nggak tahu. Berapa banyak bulan Ramadan kita dengar satu demi satu meninggal, wafat, dipanggil oleh Allah Ta'ala. Kita nggak ada yang tahu ajal. Tapi mudah-mudahan Allah kasih panjang umur bakal kita sekalian. Di saat-saat Ramadan semacam ini, di tahun-tahun yang lalu, kita juga banyak ditinggal wafat oleh para ulama kita. Tahun lalu ada sahabat kami, ad-da'i ilallah, seorang da'i di Kalimantan Selatan, yaitu Kiai Haji Ahmad Zuhdian Nur, wafat di bulan suci Ramadan. Seorang yang saleh, seorang yang alim, yang akhlak, yang cinta kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya lagi beberapa tahun yang lalu, guru kami ad-da'i ilallah Al-Habib Umar bin Abdullah Al-Attas dikubur di belakang sini. Sebelumnya lagi juga guru kami Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Attas yang mencurahkan hidupnya untuk berkhidmah kepada kitab-kitab salaf yang diwariskan oleh para salaf dan leluhurnya. Sebelumnya lagi guru kami Al-Imam Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki yang wafat juga di bulan suci Ramadan di malam ke-15. Mereka mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita enggak tahu umur kita kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan, Allah berikan panjang umur kepada kita sekalian, Allah panjangkan usia kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, manfaatkan kehidupan kita yang sesaat ini di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang tersisa jadikan sebagai Ramadan yang paling indah antara kita dengan Allah, untuk menjalin hubungan cinta dengan Allah. Tiap malam 40 kali sujud minimal kita lakukan. Harusnya kita mencicipi nikmatnya sujud kepada Allah. Air mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah jadikan kita bisa mencicipi apa yang dahulu dirasakan oleh para aulia, para salihin yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah malam hari ini sekarang kita akan melaksanakan salat Isya berjamaah, salat tarawih ya dengan khatam Al-Quran. Hadirkan hati kita, mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat-hajat kita. InsyaAllah ini malam menjadi malam ijabah bakal kita sekalian. Semua doa-doa kita diijabah oleh Allah, digabul harapan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala bala musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala atas umat ini ya rabbal alamin. Wa ya'judal ajwadin wa rahimal masakin. Kami mengucapkan atas nama keluarga besar Yayasan Al-Fakhriyah, mengucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin wal hadirat yang ikut hadir di sini berbuka puasa bersama, ikut hadir di dalam salat tarawih ya. Kami mengucapkan ribuan terima kasih, dicatat pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kekurangan di sini dan di sana. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين ويا رحم المساكين ويا ذا القوة المتين ويا أرحم الراحمين. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ini kita lihat yang hadir Masya Allah banyak sekali di sini. Tolong kita rapatkan safnya kita ya. Di perempuan juga agak banyak di belakang sana, biar saling saf dirapatkan. Nanti orang-orang laki yang enggak muat di dalam bisa meluber ke jalanan ya, tinggal diatur nanti safnya biar yang rapat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita mendapatkan malam Lailatul Qadar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW itu pernah ditanya, ya Rasulullah, orang yang dapetin malam Lailatul Qadar itu tandanya apa? Sebab di malam Lailatul Qadar ada orang-orang yang dijabat tangannya oleh malaikat. Nabi bilang, orang yang dijabat tangannya oleh malaikat Jibril di malam Lailatul Qadar, artinya dia dapetin malam Lailatul Qadar dan dimuliakan oleh Allah dengan dijabat tangannya oleh malaikat Jibril di malam Lailatul Qadar. Nabi mengatakan tandanya, cirinya, ragga galbuh wa kathura dam'u, hatinya menjadi lembut dan air matanya untuk Allah senantiasa berlinang untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang semacam itu ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. المولى ملك
وبالحسن والحسين نعم الكرام العدول قصدناكم طلبناكم سلام الله يا سادة من الرحمن يخشاكم تغيثنا بهمتكم وجدواكم سلام الله يا سادة من الرحمن يخشاكم دعواتنا عطاياكم هداياكم سلام الله يا سادة من الرحمن يخشاكم يبدو ظني فحاشاكم وحاشاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يخشاكم إذا أتيناكم وفزنا حين زرناكم سلام الله يا سادة من الرحمن يخشاكم واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يخشاكم حسن وطعم مدايا من مداياكم سلام الله يا سادة من الرحمن يخشاكم وحسن رحمة تغشانا وتخشاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يخشاكم وحياكم وعيد الله يرعاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يخشاكم أنتم عن الناظر فإن القلب يهواكم سلام الله يا سادة من الرحمن يخشاكم الله مولانا وسلم ما أتيناكم سلام الله يا سادة من الرحمن يخشاكم شافعنا ومنقذنا وإياكم سلام الله يا سادة من الرحمن يخشاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد الوالد الحبيب نوفل بن سالم بن جنان. السلام عليكم وعلى والدكم الحبيب سالم بن أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى آبائكم وأجدادكم وأسلافكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على سيدنا عبد الرحمن السقاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على سيدنا المهاجر أحمد بن عيسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كافة أهل بعلوي كلهم، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أولياء الكون أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين جميع عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على إمام الكل ورأس الكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على آبائنا وأجدادنا وأسلافنا. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. السلام عليكم، صلوات ربنا عليكم، رحمة ربنا عليكم، مغفرة ربنا عليكم، رضوان ربنا عليكم. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة لسيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله ذريته وأصحابه وأحبابه سيدنا المهاجر والفقيه والسقاف سكران والمحبار والعبيس والعدل شهاب الدين شيخ بكر بن سالم كافة أولاد سيدنا عقل بن سالم سيد أحمد بن محمد الحفري عبد الرحمن الجوهري شيخ يوسف بن عبد الحسين مرمى شيخ علي بارس والحبيب عبد الله الحمد سيدي أحمد بن زين الحبشي وصولها فرح من سيدنا حسين بن أبي بكر العدل صالح بن عبد الله العطاس أبو بكر بن عبد الله بن طالب سيدي أحمد بن حسن العطاس سيدنا علي بن محمد الحبشي وصولهم فرح من ذويهم أجمعين بر الجد علي بن عبد الرحمن الحبشي وسيدنا الحبيب محمد بن علي كافة أولادي والجد سالم بن حبن جنة وصاحب الحضرة مقام الوالد الحبيب نواف الأخ سالم حباب عاشر الحبيب علي بن حسين حباب عاشر بنت عثمان شاطر وحباب اسمائك بنت عبد المناف ومن جميع أهل البشر الله يرحم أجمعين ووصولهم فرحهم من أرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم من شيخنا المعلم والحبيب علينا أجمعين. الله يتغشاهم رحمه يسكنهم الجنة بحق هؤلاء السادات. يتقبل منا ومنكم جميع الدعوات ويعجل بالإجابات ويغفرنا نعمل باقية الصالحات يرزقنا حسن الخاتم عند المواد يرفع عنا وعن المسلمين أجمعين جميع الأذيات والبليات والعاهات والآفات ويحفظنا وإياكم من كيد الكفار والفجار. قال الله سبحانه وتعالى يربطنا بسيدنا محمد النبي المختار ربطا ينحل. يبارك لنا ولكم في هذا الشهر رمضان وجعلنا من صوامه وقوامه وقضائه ونقضائه وصلاه وجاره من النار ويرزقنا قيام ليلة القدر فيه لا يحرمنا أجرها ويتم المقصود للجميع يشفي مرضانا يعافي مبتلانا يعطي كل سائل منا ومنكم سوله مأموله. اللهم يرد الله ورسوله على هذه النية صالحة وإلى حضرة النبي. فاتحة. إياك نعبد وإياك صراط الذين اللهم الفاتحة بسم الفاتحة وبنعمة الفاتحة وكرمة الفاتحة بسم الفاتحة. يا فرج الهم يا كشف الغم يا مالع يغفر ويرحم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين.